warahmatullahi wabarakatuh. Halo apa kabar pemirsa, senang sekali hari ini kita berjumpa kembali di acara Dialog Khusus ya. Saya Rano dan juga teman saya ada Mai. Halo, assalamualaikum semuanya. Apa kabar Mai? Alhamdulillah. Sehat kan? Happy banget pokoknya hari ini ya. Karena ini menjadi momen yang sangat istimewa. Sudah hadir tamu-tamu istimewa. Nah, ini dia. Kita patut berbangga dan bersyukur sekali loh. Di tengah kesibukan beliau berdua, ternyata hari ini beliau berkenan untuk menyapa pemirsa GTV yang sudah Betul setia sekali di rumah ya. menunggu. Karena hari ini memang jadwal mereka ini begitu padat pemirsa ya. Tapi kita culik sebentar untuk ngobrol-ngobrol nih ya. Kita santai sejenak. Nah, kita hari ini ngobrolin tentang bea cukai nih. Ya. Dan juga beberapa ketentuan yang ada di dalamnya. Termasuk ini barangkali untuk pemirsa dan juga masyarakat Banyuwangi yang sudah sering kali melihat di jalan-jalan ada foto cantiknya ibu kita, tapi ada logo gempur. Nah itu, nah ini terkait program itu seperti apa ya. Tapi kalau ngomongin masalah rokok ilegal, termasuk juga di dalamnya ada industri tembakau tentunya itu ya. Nah industri yang tembakau sendiri ini ternyata pemirsa memiliki peran yang cukup besar. Ini sebagai penghasil pendapatan pajak atau cukai terbesar untuk negara. Dan cukai hasil tembakau pada tahun 2020 ini menyumbang 164,8 triliun rupiah. Banyak loh ya ternyata. Banyak sekali. 7,6% dari APBN disumbang oleh cukai hasil tembakau. Tapi Ranu, kayaknya ada yang kelupaan nih. Belum kita sapa dan kita perkenalkan ya. Walaupun pastinya pemirsa sudah sangat kenal dengan beliau, tapi tidak ada salahnya. Boleh kita berikan ucapan selamat datang dulu untuk Ibu Bupati Banyuwangi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sehat ya Ibu? Sehat ya? Selalu cantik dan semangat ya Bu. Terima kasih sekali telah meluangkan waktu untuk bersama dengan kami di sini. Nah, di sebelah saya ini ada Kepala Bea Cukai, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai di Pemadya, Pabean C Banyuwangi. Ada Pak Teddy Himawan. Ya. Alhamdulillah sudah hadir. Terima kasih Pak Teddy ya. Terima kasih. Selamat pagi buat rekan-rekan semua. Pak Teddy ini dari Ponorogo loh. Yes. Tapi beliau juga banyak sekali sahabatnya di Banyuwangi. Jadi mudah-mudahan betah di Banyuwangi ya Pak ya. Betah sekali. Ya. Dan teman-teman dari Bea Cukai sendiri ini juga memiliki tugas yang sangat istimewa loh di Kabupaten Banyuwangi ini. Peran dan fungsinya juga sangat ini bisa menjadi partner terbaik dari Pemkab Banyuwangi. Tapi kayaknya masyarakat kita ini juga masih banyak yang belum terlalu ngeh sebenarnya Pak Teddy. Mohon izin ya Ibu Bupati, kita sambil memberikan view baru nih untuk para pemirsa. Karena banyak sekali ternyata masyarakat kita yang belum tahu bea dan cukai itu tugasnya apa ya? Apakah bea itu sama dengan cukai ataukah cukai itu sama dengan bea? Mungkin sebenarnya ini mumpung nih ada Pak Teddy di sini, boleh berbagi bersama dengan kita semua. Gimana Pak? Oke, makasih. Selamat pagi teman-teman pemirsa sekalian ya, baik di Banyuwangi dan juga pemirsa mungkin di seluruh Indonesia. Ya, terima kasih saya diundang ke sini bisa berpartner ini bersama Ibu Bupati dan luar biasa. Saya sering sudah baca bukunya Ibu. Ya, luar biasa menurut saya Kota Banyuwangi perkembangannya. Dan alhamdulillah saya bisa ditugaskan di Bea Cukai Banyuwangi ini dan terutama di akhir-akhir ini bisa berperan aktif berkolaborasi bersama Pemkab Banyuwangi. Ya. Terkait dengan pertanyaan apa sih bea cukai itu? Ya. Bea cukai ada dua hal sebenarnya antara bea dan cukai. Ya, itu suatu hal yang berbeda sebenarnya. Kalau bea itu dikaitkan dengan kepabeanan segala sesuatu yang berkaitan dengan keluar masuknya barang dari suatu negara. Atau ekspor impor. Itu kaitannya dengan bea. Kalau beanya sendiri kan pungutan kaitannya dengan ekspor impor. Ya. Kemudian kalau cukai, ya cukai itu pungutan yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang. Karakteristik tertentu. Itu kira-kira apa aja nih Pak? Mungkin bisa ada syaratnya berarti ya barang betul. Ya. Sebelum saya sedikit membahas kaitannya dengan karakteristik itu atau syarat. Cukai itu sebenarnya salah satu pajak tidak langsung. Dibebankan kepada konsumen, tapi yang bayar biasanya pengusaha pabriknya. Pajak tidak langsung. Apa syaratnya tadi yang ditanyakan?
barang-barang yang peredarannya perlu diawasi, kemudian konsumsinya perlu dikendalikan, kemudian pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan, dan yang keempat demi keseimbangan, yaitu keseimbangan dan keadilan. Kalau yang keempat contohnya gini, jam tangan jam tangan kan seperti kita ketahui ada yang harganya cuma 100-an ribu, tapi ada juga yang harganya miliaran. Fungsinya sama sebenarnya. Kira-kira kalau jamnya Pak Teddy berapa? Ya. Kalau jam digital bisa dilihat harganya. Ya, makanya pakai jam digital aja udah jelas harganya. Yang terpenting fungsinya mungkin ya Pak. Fungsinya sama, sehari pasti 24 jam. Sama. Ya. Tapi ada yang mahal, ada yang murah. Nah, itu. Nah, disitulah perlu pembebanan. Kalau yang sekarang masih pakai PPNBM. PPNBM sebenarnya konsepnya juga. Ya. Itu yang karakteristiknya. Termasuk mungkin barang-barang mewah kayak tasnya Mei ini produk dari luar negeri semua ya Pak ya. Ini loh padahal dari gintangan loh. Sekarang masih PPNBM ya, tapi di Kementerian Keuangan dan secara internasional teori sebenarnya itu harusnya cukai. Ya. Menarik sekali ya nampaknya ya. Nah, tapi terkait dengan barang-barang yang yang dikenakan cukai itu Pak. Nah, misalnya apa aja nih Pak? Tadi barang kena cukai itu memang secara spesifik harus disebut dalam undang-undang. Bedanya dengan dan tarifnya nanti akan berbeda-beda tergantung tujuannya. Saat ini ada 3 barang kena cukai. 1, etil alkohol. Yang kedua, minuman mengandung etil alkohol atau miras. Yang ketiga, hasil tembakau. Ya. Kemudian ada satu lagi yang sebenarnya sudah mendapatkan persetujuan DPR, tapi situasi dan kondisi kemarin pandemi akhirnya belum dieksekusi, yaitu cukai produk plastik. Oh gitu ya Pak. Jadi rencananya plastik akan dikenakan cukai juga. Tapi pemerintah sepakat untuk tahap awal hanya plastik yang sekali pakai. Kantong kresek, sachet, botol minum dan sebagainya yang seperti kita ketahui kan timbunan mengakibat sampah yang luar biasa. Ya, tapi kalau misalkan furnitur dari plastik itu bayangan kami tidak akan dikenakan. Oh gitu. Siap-siap nih berarti nih yang sering belanja pakai plastik itu ya. Kena cukai ternyata misalnya. Oke, siap. Nah, kalau gitu sekarang kita geser ke Bu Bupati J. Mohon izin Ibu. Ini saya tuh sering kalau udah jalan-jalan Bu, di hampir seluruh pelosok Banyuwangi nih. Banyak sekali banner-banner baliho di mana di situ ada wajah cantiknya Ibu yang bikin kita selalu noleh, tapi di sampingnya itu selalu ada konten yang mengepalkan tangan gempur rokok ilegal. Nah, kita pengen tahu nih Bu, sebenarnya apa sih itu gempur rokok ilegal? Mungkin bisa disampaikan pada kesempatan ini Bu. Iya, berkaitan dengan baliho-baliho tersebut, memang baliho itu kan adalah salah satu media sosialisasi. Jadi kita memanfaatkan media sosialisasi yang ada di tengah-tengah masyarakat yang bisa dilihat oleh masyarakat, gitu ya, agar sosialisasi ini bisa diketahui oleh masyarakat. Nah, berkaitan dengan sosialisasi kita memasang baliho-baliho dengan tagline gempur rokok ilegal, ini kita ingin menyampaikan pesan kepada masyarakat bahwa ayo kita hati-hati dengan produk-produk rokok ilegal yang ada di tengah-tengah masyarakat. Karena yang namanya ilegal itu kan pasti tidak disarankan, tidak ada izinnya, gitu ya. Nah, maka pasti ada konsekuensi dari kita menggunakan barang-barang ilegal. Kalau tadi Pak Teddy menyampaikan pakai jam tangan juga ada yang ilegal ya Pak ya. Nah, yang palsu-palsu gitu ya. Pasti ada konsekuensinya. Begitu juga dengan rokok. Ngumpet nih yang pakai KW. Yang penting bentuknya mirip. Mau gaya-gaya tapi apa daya Bu. Ya, jadi yang namanya ilegal itu pasti yang pertama dia akan merugikan negara. Karena seharusnya semua barang-barang baik yang masuk dari luar maupun yang produksi dalam ini kan ada pajaknya. Nah, kalau yang namanya rokok ilegal kan pasti tidak ada pajak. Itu yang pertama. Lalu yang kedua dari sisi karena rokok ini dikonsumsi oleh masyarakat, maka pasti ada kandungan-kandungan yang tidak diketahui nih apakah benar-benar sesuai dengan aturan atau tidak. Nah, maka ini yang kita ingin sampaikan ke masyarakat agar kita berhati-hati, tidak hanya sekedar
gempur rokok ilegal ini tidak hanya sekedar untuk menjaga keselamatan rakyat, tapi juga bagaimana pendapatan negara ini juga bisa kita jaga. Situ, ya. Dan di dalamnya itu ternyata ada peran bea cukai juga nih sepertinya ya. Dan memang ini menjadi keprihatinan kita bersama. Beberapa waktu yang lalu sepertinya ada data yang dirilis oleh Komnas Pengendalian Tembakau yang menyatakan bahwa karena harga rokok di Indonesia ini relatif terjangkau, jadi akibatnya angka prevalensi perokok anak-anak itu meningkat ya Ibu Bupati. Dari 7,2% sekarang meningkat menjadi 9,1%. Nah, barangkali kalau kita berkaca dari adanya rokok ilegal yang di Banyuwangi, harganya murah sekali ya Ibu Bupati ya. Ada yang 5.000, 6.000. Sementara uang saku, uang saku anak-anak kita rata-rata ya di kisaran itulah ya. Jadi mudah-mudahan barangkali dengan adanya sinergi dari Bea Cukai dan Pemkab ini, mudah-mudahan ya kita bisa gempur bersama ya. Dan yang terpenting adalah peran serta masyarakat juga untuk ikut bisa andil dalam program gempur rokok ilegal ini begitu ya. Meskipun sekarang harga rokok katanya mau dinaikin lagi cukainya dan masih banyak yang teriak-teriak karena kemahalan. Padahal katanya di Indonesia itu paling murah gitu Pak ya. Harga rokok itu ya dibandingkan negara yang lain. Paling murah dan bebas ya Pak. Betul. Kemarin sih sempat browsing Ibu. Kalau di Selandia Baru itu Pak Teddy ya, harga rokok itu bisa $16 gitu Bu. Kita bisa membayangkan dengan harga semahal itu tentunya memang agak sulit ya bagi para perokok-perokok itu untuk bisa mendapatkan rokok dengan mudah. Dan itu mungkin kira-kira tapi kalau dilaksanakan di Indonesia seperti apa ya? Nah, itu dia ya. Mungkin akan ada waktunya nanti ya. Ya, baik. Dan kita masih banyak nanti ngobrol-ngobrolnya bareng mereka-mereka ini yang hadir, dan tentunya kita nanti akan kembali lagi pemirsa masih di Dialog Khusus. Baik, pemirsa masih di Dialog Khusus untuk hari ini, dan kita masih senang sekali karena kita akan mendapatkan banyak wawasan ya, terutama terkait dengan beredarnya rokok-rokok ilegal yang memang harus kita gempur nih pemirsa ya. Itu tujuannya. Cuman Mai, nah di tengah masyarakat ini memang sudah mendengar yang rokok ilegal dan rokok yang legal ya. Cuman kan nggak tahu perbedaannya itu seperti apa ini gitu ya. Itu yang sepertinya memang harus perlu kita sebarluaskan ya, biar masyarakat kita juga teredukasi, terutama ini para pedagang-pedagang rokok. Betul sekali. Karena di daerah-daerah Ibu mohon izin, itu masih banyak sekali orang yang karena tidak tahu, kemudian dan mereka ada menjual, sales ya. Kebetulan ada sales, udah titip aja nih Mbak, dijualin aja, ntar keuntungannya gede, dan ternyata mereka mau gitu loh. Padahal sanksinya juga berat ya. Dan ada sanksinya. Nah, supaya mungkin biar masyarakat Banyuwangi dan di Indonesia pun semuanya juga mengetahui, barangkali pada kesempatan kali ini Pak Teddy nih boleh share ke kami semuanya kira-kira untuk caranya mengidentifikasi jenis rokok ini legal atau ilegal, apa aja sih Pak ciri-cirinya? Terima kasih. Ini pertanyaan yang menarik ya, terutama buat supaya diketahui oleh masyarakat. Ya. Perlu diperhatikan bahwa memang terkait dengan pita cukai itu perhatian masyarakat terutama lain dengan kalau kita sedang pegang uang. Kalau sedang uang kita punya kepentingan, asli atau palsu ya, diraba, dipegang, diterawang kayak gitu kan. Sementara rokok ini yang peduli kan lebih pada awalnya bea cukai aja. Makanya kami sekarang sedang menggadang Pemda supaya Pemda itu bisa benar-benar ikut berpartisipasi untuk mengawasi ini ya. Setidaknya ada 4 hal ya yang perlu diperhatikan untuk mengidentifikasi rokok itu legal atau ilegal. Yang pertama, rokok tanpa pita cukai pasti itu ilegal. Polos ya? Polos, rokok polos ya. Itu ya. Yang wah pas nggak bawa contoh ya, intinya kan di rokok itu kan ada bandrol, kalau ada orang nyebut bandrol ya yang dilekatkan di situ. Kalau nggak ada itu pasti ilegal.
Itu paling mudah. Paling mudah. Ya. Kemudian ya ada beberapa hal yang memang perlu perhatian ya. Mungkin harus ke lab dan sebagainya. Tapi bagi masyarakat yang paling gampang itu. Yang kedua, rokok yang dilekati pita cukai bekas. Biasanya juga kelihatan. Nah, di sini juga peran masyarakat yang paling gampang. Biasanya ada indikasi kalau beli rokok suruh ngumpulin pita cukainya. Ada mode seperti itu iya, Pak ya. Terus dijual. Dibeli lagi. Kalau pitanya dikembalikan misalkan didiskon berapa. Oh, gitu. Ya. Kemudian itu mungkin yang untuk ecer-eceran itu Pak ya. Betul. Ditempel lagi ditempel lagi. Lah itu tidak sekedar yang eceran maksudnya batangan ya. Enggak juga. Banyak juga daerah-daerah atau tempat-tempat yang kalau beli pitanya dikembalikan nanti harganya didiskon berapa kan gitu. Ya, itu ilegal itu. Ya. Kemudian yang ketiga ya, itu kan tadi kan pertama polos. Yang kedua pitanya bekas. Yang ketiga rokok yang dilekati pita cukai milik orang lain. Ya. Kemudian yang keempat ya, itu kan milik orang lain. Kemudian pita cukai palsu. Ya. Kalau palsu secara umum itu masih kualitasnya memang masih rendah. Sehingga sebenarnya kelihatan. Kan kalau pita cukai itu kan satu ada kertasnya. Yang kedua ada hologramnya. Hologram biasanya ya sama seperti uang juga. Yang ketiga ada cetakannya. Ya, biasanya yang paling susah ditiru adalah hologramnya. Ya, di hologram kan ada ciri-ciri khusus. Nah itu biasanya memang harus lebih teliti kalau itu. Ya, tapi dari keempat itu yang paling gampang masyarakat yaitu rokok polos. Dan selebihnya pokoknya harganya nggak wajar, murah banget, pasti ilegal. Dicurigai ya Pak. Iya. Terlebih lagi masyarakat mungkin ada yang nggak paham maksud dengan mengembalikan pita cukainya ya. Ternyata apa mereka juga nggak tahu kadang ya Pak. Dipakai lagi. Nah itu ternyata kreativitas orang-orang kita luar biasa. Baik, menarik ya. Tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Teddy. Mudah-mudahan ini masyarakat dan kita semua juga menjadi lebih tahu ya. Jadi kalau misalkan ketemu sama rokok bisa langsung belajar untuk mengidentifikasi. Mungkin mulai sekarang nih ya, teman-teman atau sekitar kita mulai cek-cek, ada teman bawa rokok, coba dicek lagi deh ini legal apa enggak nih. Iya, oke. Baik, selanjutnya mungkin mohon izin kita bergeser lagi ke Ibu Bupati ya Bu. Untuk operasi gempur rokok ilegal ini kan merupakan gerakan yang masif ya Bu ya, dan memang perlu dukungan dari banyak sekali pihak. Karena Bea Cukai tentunya tidak bisa bekerja sendiri, Pemda pun demikian juga karena tidak punya kewenangan. Nah, dalam hal ini untuk pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk menyukseskan misi gempur rokok ilegal ini apa saja nih yang sudah dilaksanakan Ibu? Mohon izin. Iya, pertama pemerintah Kabupaten Banyuwangi punya komitmen untuk mendukung semua kegiatan atau aktivitas yang memang positif. Nah, kali ini pemerintah Banyuwangi secara terbuka mendukung apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman dari Bea Cukai, yaitu bagaimana kita mensosialisasikan tentang rokok ilegal. Nah, kita sangat mendukung, maka kita hari ini, seperti hari ini, kita berkolaborasi, kita bersinergi, benar apa yang katakan Mbak Mei, kita nggak bisa kerja sendiri, maka kita perlu kolaborasi. Mungkin kalau dari segi pemerintah daerah hanya bisa atau hanya mampu mensosialisasikan tentang rokok ilegal. Tetapi kebijakannya ada di teman-teman di Bea Cukai. Lalu juga nanti mungkin ada dari segi hukumnya lagi seperti itu ya. Nah, jadi ini memang kita perlu berkolaborasi dan saya sangat senang karena pemerintah daerah dilibatkan dan kami juga siap Pak Teddy nanti untuk menyampaikan ini ke masyarakat seperti sosialisasi pada hari ini melalui media televisi. Lalu nanti juga mungkin sosialisasi dengan lebih tatap muka kepada masyarakat langsung, kepada pedagang rokoknya juga, lalu kepada yang mungkin distributornya, kita dan kepada seluruh masyarakat. Jadi kami berharap dengan kegiatan yang sinergi ini saya rasa program gempur rokok ilegal ini bisa masif dilakukan di Kabupaten Banyuwangi. Dan juga selain sosialisasi, kita juga edukasi. Itu yang penting. Edukasi kepada seluruh masyarakat agar kan saya tadi juga nggak tahu nih kalau Pak Teddy nggak cerita. Ada yang
labelnya dijual lagi. Iya. Tahu, ya kan? Taunya ya kalau rokok ilegal ya nggak ada labelnya aja, atau misalkan ternyata labelnya asli dijual lagi. Nah, ini edukasi ini kepada masyarakat penting, dan terutama juga bagaimana kandungan dari rokok yang ilegal itu bagaimana. Ini juga penting. Kadang-kadang masyarakatnya juga perlu ditakut-takutin kali ya. Perlu ditakut-takutin. Contohnya seperti yang tadi di luar negeri, harga rokok itu lebih mahal dibandingkan ini. Karena kebijakan mereka agar masyarakat tidak merokok, maka harganya dinaikkan. Seperti itu. Nah, itu kebijakan-kebijakan seperti itu saya rasa perlu untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dan mengedukasi masyarakat. Oke. Dan sekali lagi, dikit. Boleh, silakan Bapak. Tadi biar ini kan tidak sekedar apa yang disampaikan oleh Ibu Bupati ya tadi, sosialisasi, edukasi. Kami juga dengan Pemda juga melakukan operasi pasar, Ibu ya. Beberapa kali saya lihat di pasar-pasar. Kami turun bareng, sudah berjalan untuk melihat mengidentifikasi peredaran rokok ilegal di seluruh Kabupaten Banyuwangi ini. Ya, itu. Dan kami sangat apresiasi itu, Ibu, ya kerjasamanya. Dan semuanya dilibatkan sepertinya ya Pak ya, mulai dari kecamatan, Satpol PP, teman-teman dari Dinas Koperasi, UM dan Perdagangan juga, termasuk dari perekonomian juga. Mudah-mudahan semakin banyak yang dilibatkan, nanti sasaran yang disentuh juga semakin banyak ya Pak ya. Sekaligus juga edukasi langsung kepada para pedagang rokok yang selama ini menjual, tapi mereka tidak semuanya tahu apakah yang dijual itu legal ataukah ilegal. Bahkan mungkin bisa ke Dinas Pendidikan juga. Nah, betul. Barangkali sepertinya yang begitu. murah, anak-anak sekolah beli. Betul. Itu Ya, kita tahu sendiri bahwa sekarang anak sekolah semuanya sudah pada pegang rokok, bolos di tempat-tempat sepi pada rokokan. Kok tahu? Banyak melintas nih ya. Kalau sudah melewati kok. Pengalaman ya. Ini kayak ini Bu. Memang ini ya, perlu menjadi perhatian ya, perhatian kita bersama. Dari data yang ada memang affordability atau tingkat keterserapan rokok di kalangan yang umurnya remaja malah meningkat. Sementara yang umurnya dewasa turun, Ibu. Ya, sehingga memang kita Jadi trennya ke remaja sekarang nih. Betul, sehingga memang kita ya bagaimana sih membuat tadi kan dikaitkan dengan harga, affordability atau tingkat kemampuan masyarakat untuk membeli itu semakin hari itu semakin turun, sehingga kan tentunya kan harapan kita bersama, walaupun pemerintah dapat uang besar tadi kan harapannya kan nanti kan akan hilang ini rokok ini, sehingga kan tiap tahun nanti kan akan harganya dinaikkan, tarifnya juga dinaikkan. Lah ini yang nanti perlu kita diskusikan juga ya. Baik. Padahal dengan harganya yang sudah beberapa kali sempat dinaikkan cukainya, ternyata anak remaja masih mampu loh ya untuk membelinya. Nah, masalahnya yang mereka konsumsi belum tentu yang legal itu juga, loh. Nah, itu yang perlu kita telisik lebih dalam sepertinya. Iya, dan terkait dengan sinergi yang sudah terjalin antara Bea Cukai dan Pemkab ini juga pasti sudah berjalan cukup lama ya. Nah, tentu kita dan pemirsa juga ingin tahu nih bagaimana tren penerimaan cukai di Bea Cukai Banyuwangi. Apakah juga tumbuh secara positif, Pak, tadi? Ya, oke. Tren penerimaan cukai di Banyuwangi ini dari tahun ke tahun memang mengalami peningkatan yang luar biasa. Alhamdulillah ya. Kalau kita lihat data tahun 2018 ya, itu ada baru 850 juta. Ya, sekitar 850-an juta lah. Di tahun 2021 ini sudah lebih dari 7 miliar. Banyak ya Pak ya. Pabriknya sendiri sekarang posisinya di 19 pabrik ya, 19 pabrik yang semuanya masih sigaret kretek tangan sih, pabrik yang skala kecil ya Pak ya berarti ya. Ya, tapi itu kan justru pabrik-pabrik yang tingkat serapan tenaga kerjanya luar biasa. Ya, itu untuk itu kan memang pemerintah dalam konteks kebijakan tarif juga memang mengenakan tarif yang jauh lebih rendah untuk yang kretek buatan tangan. Karena supaya tenaga kerjanya bisa diserap dengan bagus. Ya, kan sebagai gambaran saja, orang itu secanggih-canggihnya yang sudah di pabrik, yang sudah terlatih, paling sehari itu 5.000 nggak nyampe, paling 3.000-an sampai 4.000 batang sehari. Itu pun partner satunya meliting, satunya motong, motong ujung-ujungnya itu. Sementara mesin 1 menit bisa sekitar 6.000 sampai 7.000 batang. Itu kan
Luar biasa. Dan itu cukainya berbeda ya Pak ya tentunya Cukainya ya sangat antara berbeda. sigaret kretek Ya. tangan dan yang satu lagi mungkin sigaret kretek mesin. Oh, jadi iya ada perbedaannya di situ ya. Ada dua macam itu ya, ada yang tangan dan mesin. Dan ini mungkin juga bisa jadi salah satu ciri-ciri juga nih Pak yang ilegal. Karena kadang ada juga nih teman-teman yang kapan hari sempat ada temuan pita cukainya bunyinya SKT Pak. Padahal rokoknya SKM. identitasnya SKM. Nah, itu kan berarti masyarakat juga harus sangat-sangat ini ya, teliti juga gitu Benar, untuk itulah mengidentifikasi pentingnya. mana yang legal dan mana yang ilegal. Secara umum itu kan rokok SKM itu kan yang pakai filter itu. Iya, iya, siap. Kalau SKT kan yang tanpa filter dan bentuknya biasanya agak antara bawah dan atas itu berbeda. Oh gitu ya Pak. Apa lebih besar gitu. Diameternya berbeda di atas di bawah ya. Lebih besar kan gedenya. Contoh kayak membesar ya. Kemudian kalau rokok SKT selain ada tulisan itu rokoknya pitanya atau banderolnya itu kan kecil memanjang. Iya, iya. Kalau yang Road Mason itu yang kotak ya, yang pendek ya. Nah, kalau ada rokok filter dipotong ditempeli dengan bandrol yang kecil memanjang, pasti itu ilegal. Ilegal. Ya. Nah, ini Lagi-lagi pengetahuan kita memang baru lagi benar-benar loh. harus teliti ya bagi para perokok ini ya. Iya, Oke. iya, Dan iya. kita masih banyak lagi biar lebih tahu lagi terkait hal itu. Kita akan balik lagi pemirsa tentunya masih di dialog khusus. Baik pemirsa, kita masih ngobrol yang seru sekali hari ini ya terkait dengan rokok ilegal, terutama untuk kita semuanya masyarakat yang memang wajib tahu ya agar kita memang benar-benar mempunyai wawasan terkait peredaran rokok ilegal. Untuk itu peran serta dari masyarakat ini penting banget untuk ya ikut melapor lah kalau jika ditemui adanya peredaran rokok ilegal. Tentunya. Gitu. Gak usah takut-takut. Jangan mengkonsumsi, jangan ikut mendistribusikan kalau memang sudah tahu ilmunya. Betul, benar. Nah, ini ada yang kepo-kepo nih Pak Teddy ya, karena mumpung ada Pak Teddy juga nih, jadi kita tanya. Dari tahun ke tahun itu ada kecenderungan cukai itu terus naik ya Pak. iya. Itu Iya, kayaknya Pak. para pengusaha rokok itu yang pada komplain gitu ya. Komplain ya, protes kalau udah Kenapa naik. sih Pak? Oke ya. Saya ini agak sedikit panjang ini ceritanya. Oh Ya. gitu. Satu, tarif juga rokok ini kan spesifik. Siap. Ya, rupiah dalam rupiah tertentu untuk siap batang. Nggih. Kalau tidak ada kenaikan, maka nilainya setiap tahun mesti akan turun secara nilai ini karena ada inflasi dan sebagainya. Siap. Ya itu. Kemudian yang lebih penting dari itu dalam menentukan kebijakan cukai itu setidaknya ada 4 hal yang kami perhatikan. Satu, memang dari kepentingan kesehatan tadi, ya perlindungan masyarakat, ya itu juga satu faktor. Kemudian yang kedua, ya terkait dengan affordability masyarakat, ya yang ketiga target penerimaan yang dibebankan ke pemerintah dari cukai, ya dan yang keempat tingkat peredaran rokok ilegal. Karena memang semakin mahal, semakin tinggi tarifnya, pasti peredaran rokok ilegal juga akan semakin meningkat. Ya, Pak, ya. Nah, 4 variabel itu tarik menarik sehingga kami harus membuat resultannya supaya ya jumlah rokok di masyarakat juga tidak terlalu banyak. Tapi jangan sampai rokok legalnya tidak banyak, tapi rokok ilegalnya yang banyak. Ya, itu yang kami harus perhatikan. Ekstrimnya jangan sampai tarifnya kemahalan sehingga masyarakat nggak mampu. Tidak mampu. Di lain pihak nanti rokok ilegalnya menjamur. Itu juga perlu Makin mudah dikonsumsi nanti sama masyarakat. Ini sulitnya kalau jadi pimpinan ya, pembuat kebijakan ya, harus bisa mengakomodir semua kepentingan. Mudah-mudahan lah ada win-win solutionnya ya untuk masalah ini. Siap. Nah, sudah ke Pak Teddy, geser lagi ke Ibu ya Bu ya.
Semoga sehat selalu ya Bu. Ini mewakili ini ya pertanyaan mungkin masyarakat yang ada di luar sana. Mungkin beberapa kita juga sudah tahu bahwa sebagian dari penerimaan cukai itu nantinya akan dikembalikan ke daerah berupa dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Agak panjang nih ya, yang mungkin ya gara-gara banyak fotonya Ibu di jalan itu di situ kan jadi terkenal juga ada istilah DBHCHT. Nah masyarakat ini juga jadi kepo ini DBHCHT itu sebenarnya apa sih Ibu? Mungkin bisa dijelaskan, silakan. Ya, jadi DBHCHT itu adalah dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang merupakan bagian dari transfer ke daerah, ke rekening pemerintah daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai atau provinsi penghasil tembakau. Jadi kami ini dapat bagian itu, dana itu dari provinsi karena di Banyuwangi salah satunya adalah ada petani tembakaunya gitu. Nah, jadi dari Kementerian Keuangan juga sudah menetapkan bahwa dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun 2021 ini juga Banyuwangi atau maksudnya Indonesia ini ada 3 triliunan. Dan alokasi ini dibagikan ke provinsi, nanti provinsi membagikan itu ke kabupaten kota yang memang menghasilkan tembakau. Gitu, tembakau. Nah, ini ada aturannya dan penggunaannya juga dipantau, tidak hanya sekedar untuk semua, tidak hanya semua kegiatan, ada dasar hukumnya untuk menggunakan dana ini, gitu. Nah, seperti itu. Karena memang alokasinya juga lumayan besar ya Bu, besar. Dan tentunya kita juga pengen tahu nih untuk pemanfaatan DBHCHT nih Bu, untuk apa aja nih kalau untuk di Kabupaten Banyuwangi? Apakah juga mengena untuk sasaran ke masyarakat juga dari hasil pemanfaatannya ini? Ya, harus. Kalau untuk pemanfaatan pasti harus kembali ke masyarakat. Jadi memang sudah ada aturannya, ya sudah ada peraturan Menteri Keuangannya tentang penyaluran atau pemanfaatan penggunaan DBHCHT ini 50% untuk kesejahteraan masyarakat, untuk program-program kesehatan masyarakat, lalu 25% bisa untuk kesehatan, lalu 25% juga untuk bisa penegakan hukum. Penegakan hukum di bidang cukai ya Pak ya? Ya, bersama-sama dengan Bea Cukai ya. Jadi memang ini kenapa kok yang paling besar untuk kesejahteraan masyarakat, karena kita ingin masyarakat juga memiliki mendapatkan hasil dari kekayaan alam yang ada di Banyuwangi, dan kesejahteraan masyarakat ini juga pastinya untuk meningkatkan kualitas dan dari bahan baku yang ada di tembakau yang dihasilkan di Banyuwangi, dan untuk meningkatkan keterampilan kerja juga dari masyarakat. Termasuk mungkin dari hasil pemanfaatan untuk bidang kesehatan di tengah pandemi ini pasti sangat bermanfaat sekali pasti. Iya, betul. Nah, untuk kesehatan pasti ya. Untuk promosi, kalau misalkan ya salah satunya merokok itu berbahaya, atau mungkin tadi rokok ilegal salah satunya rokok ilegal. Nah, seperti itu. Termasuk saya juga sering lihat nih Bu, ada ambulan yang wing-wing itu Bu, ada tulisannya tuh DBHCHT tahun anggaran sekian gitu. Oh, berarti itu dari dana bagi hasil yang betul. Tahu saya. Termasuk juga salah satu untuk kesehatan bisa diberikan ambulan. Alat-alat kesehatan, alat kedokteran yang ada di rumah sakit. Untuk kegiatan pelayanan kesehatan, untuk pemulihan fasilitas kesehatan, SDM-nya juga, nakesnya juga bisa digunakan. Termasuk untuk vaksinasi yang sekarang lagi digencarkan. Kita juga menggunakan dana cukai ini untuk iuran kesehatan. Iuran kesehatan bagi masyarakat, jaminan kesehatan bagi masyarakat. Jadi pemanfaatannya sangat banyak sekali dan untuk masyarakat sangat mengena ini ya. Nah, makanya ini kita benar-benar berharap mudah-mudahan ini perolehan cukai kita meningkat, kemudian nanti kembali lagi pasti manfaatnya juga dirasakan oleh masyarakat. Baik. Kalau dilihat dari DBHCHT yang cenderung meningkat ini Pak ya terus meningkat masuknya. Nah, mungkin ada formula khusus untuk perhitungan dan penetapan alokasinya memang Pak ya. Jadi memang harus kita antisipasi juga ya nanti Bupati, karena memang terkait dengan rencana kegiatan penggunaannya. Kenapa? Karena pasti akan meningkat. Karena sudah ada rumusnya, DBHCHT itu kan 2% dari nilai cukai. Lah, tahun ini kan meningkat budget yang dibebankan kepada pemerintah untuk memungut cukai ya, dengan nanti kan dengan segala kebijakannya lah. Ya, sehingga pasti DBHCHT juga meningkat. Jadi 2%. Ya, 2% dari penerimaan cukai, kemudian
nanti akan dibagikan ke daerah-daerah penghasil cukai, ya. Daerah penghasil, atau berarti di situ ada pabrik rokok. Yang kedua ada petani tembakau. Ya. Dan masih ada lagi yang jarang disinggung bersama, pajak rokok. Ya. Pemda juga mendapatkan pajak rokok 10% dari nilai cukai. Lebih besar berarti ya Pak ya? Besar, ya. Kalau itu penggunaannya jauh lebih fleksibel dibanding DPHJT, ya. Dan karena nilainya sudah ada rumusnya 10%, maka nilainya pasti tahun depan meningkat lagi. Mudah-mudahan ya. Ya, karena targetnya meningkat. Dan kalau sudah kesepakatan antara pemerintah dan DPR, pastikan pemerintah dengan segala upaya, dengan segala regulasinya yang dimiliki akan berusaha supaya target itu terpenuhi. Sehingga bayangan kami, baik DPHJT maupun pajak rokok. Pajak rokok itu pajak daerah, ya, bukan pajak pusat. Itu akan meningkat penerimanya. Gitu. Apalagi perolehan cukainya ini udah melebihi target nih kayaknya Bea Cukai Banyuwangi. Jadi mudah-mudahan untuk tahun depan nanti alokasinya bisa lebih besar supaya manfaatnya juga lebih besar pula dirasakan oleh masyarakat Banyuwangi. Oke. Nah, itu dia. Jadi pemirsa, ternyata memang kalau Anda mungkin bertanya di BHJT ya, itu apa tadi sudah dijelaskan, dan pemanfaatannya kita bisa merasakan ya, mungkin secara tidak langsung ternyata kita pernah merasakan hasil pemanfaatan dari di BHJT itu tadi. Nggak nyadar gitu ya. Jadi contohnya kayak itu tadi, biasanya kita lihat ada tulisan DBHCHT, tapi karena memang kita belum tahu, kita tidak sadar bahwa ternyata itu dari cukai yang dikembalikan lagi ke daerah ya. Jadi kan sedikit ya, salah satu ciri juga tadi yang di awal, yaitu adanya earmarking. Siap. Cukai itu harus ada bagian penerimaan yang dikembalikan lagi untuk mengatasi tadi kan dampak negatifnya. Ya, itu namanya earmark. Berarti penerimaan yang sudah dipatok oleh undang-undang untuk dikembalikan ke sektor itu. Nah, makanya kan ada DPHJT yang 2% tadi. Siap. Baik, nah sekarang Ibu Bupati mohon izin, kami ini sekarang sudah mulai lebih mengerti ya bahwa memang sinergi antara Bea Cukai dengan Pemda untuk gempur rokok ilegal itu juga berdampak langsung nih nantinya terhadap besaran alokasi, karena kinerja Pemda juga dinilai ternyata di sana ya. Nah, bagaimana mungkin selanjutnya Ibu dalam hal ini bersama dengan Pemkab Banyuwangi bisa menggerakkan masyarakat untuk bersama-sama melakukan pemberantasan rokok ilegal ini, Ibu? Mohon petunjuk. Iya, jadi kami atas nama pemerintah daerah pastinya juga mengharapkan masyarakat punya peran. Kalau kita hanya mengharapkan dari pemerintah daerah, mengharapkan dari Bea Cukai, tenaga kita terbatas. Maka masyarakat sebagai sebagai orang yang mengetahui lingkungan sekitar, yang lebih kadang-kadang lebih dulu tahu dibandingkan pemerintah, ini juga harus bisa menjadi pendamping dari aparat hukum, Bea Cukai dan juga pemerintah daerah, melanjutkan apa yang sudah disosialisasikan oleh pemerintah daerah ke lingkungan masing-masing. Masyarakat juga harus terlibat dalam pengawasan dalam penyebaran rokok ilegal dan sebagainya. Nah, ini kami berharap masyarakat punya peran di situ. Jadi karena kewenangan dari atau keterbatasan tangan dari pemerintah, dari teman-teman Bea Cukai dan dari aparat hukum, maka masyarakat juga harus kita libatkan. Harus. Masyarakat memang harus terlibat dan bisa lapor gitu loh ya. Jadi nggak perlu takut ya untuk lapor. Masyarakat tidak perlu takut karena masyarakat juga akan dilindungi. Yang melapor juga akan dilindungi. Jadi nggak perlu takut dan nggak usah dan takut nanti ketahuan nih gara-gara kamu nih lapor. Iya. Ini kan untuk kebaikan bersama juga. Betul sekali. Biasanya kalau keluarga atau tetangga gitu kan ada nggak enaknya kali ya. Gitu. Nah, terkait dengan lapornya tadi itu masyarakat kan pasti gimana nih mekanisme pelaporannya? Nah, nanti kita akan jawab setelah yang satu ini masih di dialog khusus.
Oke, pemirsa, masih di dialog khusus dan tanpa terasa kita sudah ada di segmen terakhir. Kita ngobrol banyak banget yang sudah kita ketahui ya terkait rokok ilegal. Nah, tadi sudah disampaikan bahwasanya peran dari masyarakat itu sangat penting sekali, Mbak ya. Tentunya. Untuk kita sama-sama memberantas peredaran dari rokok ilegal, termasuk di program Gempur Rokok Ilegal ini gitu ya. Dan Anda tidak perlu takut-takut untuk melaporkannya begitu. Nah, ini terkait pelaporan nih, biasanya agak sensitif soalnya ya. Untuk cara ngelaporinnya gimana nih Pak Teddy? Mungkin bisa disampaikan ke teman-teman dan juga pemirsa. Tapi sebenarnya Bu Bupati kan juga sudah menyampaikan ya, dan seperti yang kita ketahui bersama, kami sudah berkolaborasi antara Pemda Banyuwangi dengan Biadan juga, sehingga laporan selain bisa disampaikan ke pemerintah daerah setempat, ya baik kecamatan maupun kelurahan atau desa, juga bisa langsung lapor ke Biadan juga. Ada hotline yang kami bisa sampaikan ke masyarakat, bisa melalui yang gampang aja WhatsApp lah sebenarnya. Ada Twitter, ada Facebook, ada YouTube, tapi yang ini WhatsApp-nya yang bisa dijadikan sebagai media pelaporan masyarakat kalau ada di daerahnya ada rokok ilegal yang sudah ciri-cirinya kita bahas di depan. Yang paling gampang, murah, cuman gitu, murah banget, itu udah pasti hampir dipastikan ya. Satunya polos, yang lainnya kan agak ribet itu. Yang penting murah aja, di bawah 10.000 pasti ilegal dan gitu ya. Hotline WhatsApp kami 0811 tiga kali ya. 0811 333 itu. Nomornya cantik ya kayaknya. Alhamdulillah dapat nomor cantik yang bisa dihafal. 0811 333 88 333. Gampang kok ingetnya ya. Jadi sekarang disimpan saja tuh nomornya biar enak, sewaktu-waktu biar langsung. Oh, ini saya nemu nih, dan itu memang hanya sekedar lapor, tapi ada syarat mungkin harus difoto Pak. Buktinya. Kan gini ya, tentunya kalau semakin lengkap kan bagi kami semakin bagus. Semakin mudah tapi ya Pak. Kalau kami tentunya tidak bisa terlalu berharap banyak juga. Yang kami pengenkan kalau ada indikasi, setidaknya share lokasinya juga dong. Share lokasi, oke. Misalkan lah, Pak ada indikasi rokok ilegal di Jalan Raya Jember misalkan. Waduh, kami harus telisik dari Jalan Raya Jember panjang ya Pak ya, panjang ya. Ya sehingga ya tolong di share aja lokasinya di daerah sini, apalagi kalau disertai foto gitu kan ya, foto toko ini jauh lebih gampang bagi kami kan gitu. Tapi bukan berarti kami harus minta foto orangnya dong. Berarti harus foto close up dengan senyum jari gitu. Ditunjukin rokoknya nih. Sherlock terutama yang tadi kan yang paling gampang Jalan Raya Jember atau Jalan Raya Situbondo, tentu kan Sepanjang jalur dicariin. Sekarang teknologi sudah memudahkan kita ya Pak ya. Kita kan gampang ya foto dengan jauh-jauhnya. Tapi Sherlocknya juga jangan salah nih, karena kadang kan ada Sherlock yang posisi terkini nih. Jadi ntar orangnya pulang ikut. Bingung nanti ya. Share-nya di titik yang itu ya, temuannya itu ya. Dan tentu terkait dengan dari pelaporan tadi juga pasti juga ada penindakan dan sanksi bagi yang kena ini Pak. Itu gimana Pak? Jadi gini, secara umum ya, hampir semua sanksi di undang-undang juga itu sanksi pidana. Gelap nih kalau udah pidana ya. Baik bagi pembuat, pengedar, penjual ya, atau orang yang menyediakan untuk dijual ya, itu ada sanksi pidananya ya, 1-8 tahun, ngeri banget ya. Dan bisa juga dengan denda 2-20 kali nilai cukai yang harusnya dibayar. Itu tapi dengan undang-undang kemarin perpajakan yang baru di amandemen, ada satu pasal di undang-undang cukai yang ikut di amandemen terkait dengan sanksi pidana ini. Masyarakat kalau di undang-undang cukai sanksinya pidana diberikan opsi untuk membayar dendanya, tapi jauh lebih tinggi daripada yang jadi kalau mau pidana atau denda, kalau dia milih denda
denda, tapi tentu dikaitkan dengan nilai cukai. Paling rendah 2 kali, paling tinggi 20 kali nilai cukai. Nah, ini yang sering kali ya. Sekali lagi terima kasih. Tadi kan sosialisasi dan kita masyarakat sering nggak tahu tadi. Iya. Terutama kan kaitannya dengan penjual. Diiming-imingi oleh sales itu dengan hasil yang lebih banyak. Murah, biasanya tingkat keuntungannya lebih tinggi dan biasanya udah titip saja. Nah, yang sehingga yang untuk dipahamkan kepada masyarakat, hati-hati loh, sanksinya pidana. Ya, ini yang apa namanya, sehingga lebih baik ditolak. Iya. Begitu. Oke. Jadi untuk Anda para pedagang, utamanya yang di kampung-kampung yang nggak masuk di desa-desa ini, yang mungkin gampang sekali tergiur dengan iming-iming tadi ya, dengan jual yang murah tapi dapat keuntungan banyak. Ini Anda juga harus hati-hati mulai sekarang, nggak perlu lagi ditolak. Daripada Anda nggak bisa berjualan lagi nanti kena pidana ya. Ntar proses hukumnya nih malah yang berat kan, kasihan ya. Betul, iya. Mungkin kalau satu kali temuan masih bisa diedukasi oleh teman-teman bea cukai ya Pak ya. Tapi kalau misalkan sampai ada repetisi Sering atau mengulangi pengulangan, lagi, iya. itu berarti udah ada unsur kesengajaan dan mungkin bisa diproses hukum lebih lanjut ya Pak. Nah, mudah-mudahan lah masyarakat kita dengan acara kita pada hari ini menjadi lebih tahu, lebih aware dan peduli untuk kemudian berikutnya bisa bersama-sama nih kita gempur rokok ilegal bersama-sama. Ya. Masyarakat Banyuwangi siap untuk melakukan gempur rokok ilegal. Gempur. Gitu. Ini simbolnya gempur begini kan Ibu ya. Gempur rokok ilegal. Baik, mungkin sebelum kita akhiri nih, karena beliau-beliau ini nampaknya juga kesibukannya luar biasa, harus segera melanjutkan tugas kembali. Mungkin barangkali ada closing statement nih dari Ibu, entah himbauan kepada masyarakat atau pesan-pesan kepada masyarakat terkait dengan gempur rokok ilegal ini. Monggo kami persilakan Ibu Bupati. Terima kasih. Sebelumnya saya sangat apresiasi sekali dengan kegiatan seperti ini ya. Jadi dalam rangka mensukseskan program gempur rokok ilegal, memang kita perlu kerja bareng-bareng. Ya, semuanya harus terlibat, pemerintah, bea cukai, aparat hukum, ya, dan semua masyarakat harus terlibat. Karena sebaik apapun program yang kita buat, kalau kita tidak bekerja secara bersama-sama, ini juga hasilnya tidak akan maksimal. Maka sekali lagi saya sangat senang karena semua terlibat, bahkan media pun ya. Bahkan media pun juga terlibat nih dalam kampanye gempur rokok ilegal. Jadi saya ucapkan atas nama pemerintah daerah, mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Amin. Dan sekali lagi saya juga mengajak kepada seluruh masyarakat, ayo pantau, awasi dan cek kalau Bapak Ibu semuanya ingin bertransaksi rokok, dilihat legalitasnya ya, dilihat legalitasnya. Karena sesuatu yang ilegal itu pasti akan melanggar hukum. Betul, iya. Dan juga membahayakan kesehatan, karena nggak ada uji tar nikotinnya nih kalau yang ilegal. Baik. Mungkin dari Pak Teddy. Makasih. Ada 2 hal setidaknya yang ingin saya sampaikan di closing ini. Yang pertama, saya benar-benar ingin mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Banyuwangi yang sudah bekerja bersama dengan kami, berkolaborasi dengan kami ya, dalam rangka mengedukasi dan melakukan pemberantasan rokok ilegal. Ya, ini benar-benar kami apresiasi Bu ya, dan sudah kerjasamanya sangat luar biasa menurut kami ya. Dan yang kedua, tentunya saya ingin menyampaikan kepada masyarakat ya, peran serta masyarakat tadi sudah kita sampaikan bersama. Tolong kami dibantu, baik pemerintah Banyuwangi maupun bea dan cukai, dibantu dalam rangka pemberantasan rokok ilegal. Tadi sudah ada nomor WhatsApp yang sudah kami sampaikan, 0811 333 88333. Ya, kami akan sangat berterima kasih supaya di Banyuwangi peredaran rokok ilegal bisa diminimalisir seminim mungkin gitu, sehingga sekali lagi peran serta masyarakat yang kami harapkan. Ya, itu aja dari kami. Ya, atas nama masyarakat sangguplah kita pasti ikut mendukung lah ya, gitu ya. Iya. Jadi tanpa terasa pemirsa ya, obrolan kita sudah hampir selesai nih ya, sudah harus closing ya. Tapi kita patut bersyukur bahwasanya dengan apa yang sudah disampaikan tadi, kita jadi banyak tahu ya terkait dengan rokok ilegal, DBHCHT juga tadi begitu ya. Dan ini tentu bisa menambah wawasan bagi kita semuanya, masyarakat Banyuwangi gitu ya.
Mudah-mudahan ke depan benar-benar rokok ilegal bisa kita hapus dari Banyuwangi ya Pak ya. Semakin tinggi kesadaran masyarakatnya dan juga para pelaku usaha yang bersinggungan dengan produk-produk rokok yang ada di Banyuwangi. Jadi sekali lagi sukseskan gempur rokok ilegal. Ayo kita gempur rokok ilegal bersama-sama. Ya. Oke. Terima kasih sekali Ibu Bupati dan juga Bapak Teddy telah berkenan mampir untuk menyapa rekan-rekan dan juga para pemirsa di rumah. Mudah-mudahan sehat selalu ya Ibu ya. Tugasnya masih banyak sekali nih Ibu Bupati untuk vaksinasi, tapi alhamdulillah sudah pencapaiannya sesuai target. Luar biasa Banyuwangi ya. Sudah 75%. Sudah 75% untuk Banyuwangi ya. Mudah-mudahan kita bisa segera lepas dari pandemi ini, semuanya bisa kembali normal, perekonomian bisa kembali tumbuh, aktivitas bisa berjalan normal kembali. Nah, itu yang kita harapkan. Tapi mudah-mudahan bagaimanapun juga tetap jangan lupa bahagia. Dan sekali lagi terima kasih juga untuk pemirsa yang sudah menyaksikan ya, dan tentunya kita akan berpisah dari acara Dialog Khusus pada hari ini. Saya Rano dan Maya pamit undur, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.